Halo semua, kembali lagi di channel aku. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan bahas soal fungsi kuadrat. Jadi ada 50 soal fungsi kuadrat. Jadi di sini aku mulai satu-satu gitu ya untuk membahas soal fungsi kuadrat. Nah, di sini kita ke soal yang pertama, yaitu grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 7 dapat diperoleh dengan cara menggeser grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ke arah. Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari gitu ya, penyebab ini itu menggeser sehingga menghasilkan grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 7. Nah, itu disebabkan karena apa sih gitu? Apakah dia bergeser ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah? Nah, pastinya kalau ada bentuk soal seperti ini, kita harus gambar dulu fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dan juga fungsi f(x) sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 7. Supaya apa? Supaya kita tahu transformasi atau pergeseran fungsi f(x) itu menjadi f(x) sama dengan yang ini. Nah, gitu ya. Oke, langsung aja. Nah, di sini kita gambarkan dulu grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 7 dan juga f(x) sama dengan x kuadrat. Nah, yang pertama kita ke fungsi f(x) sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 7. Nah, pertama kita cari dulu titik potong atau tipot sumbu x gitu ya. Nah, kalau kita cari tipot sumbu x berarti apa? Yes, berarti y-nya sama dengan 0. Atau kalau dalam bentuk fungsi berarti f(x)-nya sama dengan 0. Nah, dimana kita substitusikan ini menjadi x kuadrat kurang 6x tambah 7 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan. Nah, ternyata kalau kita faktorkan pakai cara biasa itu susah. Kalau kita cari perkalian yang sama dengan 7 dan penjumlahannya akan menghasilkan min 6. Nah, itu bakal susah. Nah, jadinya kita cari alternatif lain dengan cara mencari dalam bentuk persamaan kuadrat sempurna. Nah, dimana kalau bentuk kuadrat sempurna ini tuh kan berarti x kurang 3 kuadrat. Nah, dimana kan ini tuh kan sama aja dengan x kuadrat kurang 6x tambah 9. Nah, pastinya kalian udah paham gitu ya gimana cara mengkuadratkannya. Nah, kan ini mau diubah ini menjadi seperti ini. Nah, supaya ini jadi seperti ini, maka kita kurangkan dengan 9. Karena kan 9 kurang 9 itu 0. Nah, jadinya x kuadrat kurang 6x yaitu yang ini. Nah, gitu ya. Nah, terus ditambah 7 sama dengan 0. Nah, itulah maksud tujuan dari yang ini. Nah, dimana min 9 tambah 7 adalah min 2. Jadi x kurang 3 kuadrat kurang 2 sama dengan 0. Lalu kita pindahkan min 2 ke ruas kanan, jadinya 2. Jadi positif gitu ya. Jadi x kurang 3 dikuadratkan sama dengan 2. Lalu kita cari x kurang 3, dimana di sini kita akarkan kedua ruas. Jadinya ini kan plus minus akar 2. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, jadinya saat diakarkan ini duanya hilang, pangkat 2-nya hilang jadi x kurang 3. Terus yang ini jadi plus minus akar 2. Nah, lalu 3-nya pindahin ke ruas kanan, jadinya positif 3. Berarti x sama dengan 3 tambah kurang atau plus minus akar 2. Oke, berarti di sini x-nya ada 2, yaitu x1-nya yaitu 3 tambah akar 2
dan X2-nya di sini, waduh, ini kita anggap X2 gitu ya. X2-nya berarti 3 kurang akar 2. Nah, karena Y-nya sama dengan 0, berarti Y1 sama dengan Y2, yaitu 0. Nah, kalau misalkan kita ubah yang ini ke dalam bentuk desimal, karena kan ini pastinya dalam bentuk desimal kan hasil akarnya, nanti X1-nya sama dengan 4,41 dan X2-nya 1,59. Lalu kita cari X puncaknya. Nah, X puncaknya itu adalah min B per 2A. Nah, min B per 2A berarti kita cari AB dan C-nya dari sini enggak sih? Ya kan? Nah, berarti A-nya kita dapatkan dari koefisien variabel X kuadrat yang ini yaitu 1. Terus B-nya sama dengan min 6 kita dapatkan dari koefisien variabel X. Terus dan C-nya kita dapatkan dari konstantanya itu 7. Berarti min B per 2A berarti kita substitusikan B dan A-nya, jadinya min kali min 6 per 2 kali 1 yaitu 3 gitu ya, karena kan ini 6 bagi 2 3. Lalu Y puncaknya itu adalah Fx puncak. Jadi substitusikan X puncaknya ke sini, nanti didapatkan Y puncak. Nah, berarti X puncaknya ganti 3, jadi F3 sama dengan, berarti yang ke sini 3 kuadrat kurang 6 kali 3 tambah 7, dimana 3 kuadrat 9 kurang 6 kali 3 min 18 tambah 7, berarti 9 kurang 18 itu min 9, min 9 tambah 7 itu min 2. Nah, itu adalah Y puncaknya. Nah, maka X puncak, Y puncak adalah 3, min 2. Nah, itu untuk Fx sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 7. Nah, gitu juga nanti di Fx sama dengan X kuadrat, berarti tipot terhadap sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0, atau Fx sama dengan 0. Nah, berarti substitusikan Fx-nya X kuadrat sama dengan 0, berarti X1-nya sama dengan X2 sama dengan 0. Nah, gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita ganti X kuadrat jadi X, berarti kan X kali X. Nah, berarti nilai-nilai pembuat nolnya untuk X-nya itu sama dengan 0 kan. Makanya X1-nya sama dengan X2 sama dengan 0. Nah, sehingga kita dapatkan seperti ini, X1, Y1-nya sama dengan 0,0. Nah, karena apa? Y-nya kan 0. Nah, berarti tinggal dipasangkan aja X1, Y1-nya sama seperti yang tadi sebelumnya gitu. Nah, terus kita cari X puncaknya. X puncak itu adalah min B per 2A. Nah, di sini A, B, dan C-nya kita ambil dari sini. Nah, berarti langsung aja. Berarti A-nya dari koefisien variabel X kuadrat itu 1, B-nya dari koefisien variabel X berarti 0 gitu kan. Karena di sini kan tambah 0 kali X gitu kan. Nah, karena di sini udah 0 gitu kan, berarti langsung aja B-nya 0 gitu. C-nya konstanta. Nah, konstantanya nggak ada, berarti 0. Nah, sehingga di sini min B per 2A berarti substitusikan B-nya dan A-nya, berarti min 0 per 2 kali 1. Nah, 0 bagi 2 sama dengan 0. Nah, berarti Y puncaknya juga berarti F dari X puncak, berarti F0 sama dengan 0 kuadrat, substitusikan ke sini, berarti sama dengan 0. Oke, berarti X puncak, Y puncaknya adalah 0,0. Nah, lalu saat kita udah mendapatkan tipot sumbu X dan juga X puncak Y puncaknya di masing-masing fungsi, maka kita gambar. Nah, di sini ada Fx sama dengan X kuadrat, di mana tadi dia melalui titik potong sumbu X, berarti di titik 0. Terus X puncaknya juga di titik 0,0. Nah, gitu juga Fx sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 7, di mana titik potongnya di sini gitu ya, kira-kira di 4,41,0 gitu kan. Terus 1,59,0. Nah, berarti di sekitar sini 1,59, terus di sini 4,40 tadi kalau nggak salah gitu ya. Nah, terus X puncak Y puncaknya tadi adalah 3, min 2.
Nah, untuk mengetahui gitu ya, penyebab fx sama dengan x kuadrat berpindah atau bertransformasi menjadi seperti ini, kita lihat dari titik puncaknya. Nah, tadi kan udah dapat nih masing-masing titik puncaknya. Nah, sekarang kita lihat pergeserannya. Nah, kalau fx sama dengan x kuadrat bergeser ke sini, berarti kita lihat saat dia bergeser, berarti pertama kita lihat, oh di sini dari sumbu x dia berpindah ke kanan sejauh 3 satuan. Jadi 1, 2, dan 3. Nah, inilah dia. Nah, pindah ke kanan sejauh 3 dan turun ke bawah sejauh 2 satuan. Nah, jadi kita dapatkan transformasinya adalah ke kanan sumbu x sejauh 3 satuan dan ke arah bawah sumbu y sejauh 2 satuan. Jadi jawabannya adalah opsi yang C gitu. Oke, jawabannya opsi yang C.